Yang pasti sebenarnya kita bisa merayakan Natal setiap hari. Karena Natal lebih daripada sekedar hadiah. Natal lebih dari sekedar Sinterklas. Natal lebih dari sekedar pohon cemara. Natal lebih dari sekedar salju di New York ya, atau hujan di Jakarta, dinner ya, holiday ya. Natal lebih dari sekedar mungkin celebration, tapi makna Natal jauh lebih dalam, lebih besar. It's all about Jesus. Amin. Bisa angkat tangan kita, katakan it's all about Jesus. Nah, ada satu hal yang menarik dari Natal yang saya temukan di Alkitab, yaitu kelahiran Yesus selalu memberikan masa depan yang baru. Katakan amin. Nah, dan saat saya pelajari di Alkitab, ada banyak orang-orang yang masa depannya berubah setelah mengalami makna Natal yang sesungguhnya. Saudara, sebentar lagi kita masuk tahun yang baru. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk masa depan kita. Ya, bahkan kita lalui sepanjang tahun ini dengan banyak tantangan, pandemi, virus, ada kesulitan, mungkin ada tantangan ekonomi, ada yang sakit, ataupun juga ada yang melalui tahun ini dengan kegagalan, dengan dosa, dengan penyesalan, dengan kekecewaan, atau ada yang lalui masa-masa tahun ini dengan rasa bosan, aktivitas hidup yang monoton, mulai jenuh di dalam Tuhan, mulai jenuh ibadah online, mulai jenuh dengan pelayanan. Saudara, saya mau beritahu bahwa banyak orang mulai berpikir seringkali, bagaimana dengan masa depan saya 2021? Apakah tahun yang baru nanti akan lebih baik? Apakah tahun yang baru ada harapan? Apakah tahun depan sudah bisa beraktivitas normal? Apakah tahun depan 2021 kita masih bisa menikmati Natal berikutnya? Apakah hidup saya akan lebih baik atau mundur? Hari ini saya mau beritahu, kalau saudara mengalami kelahiran Kristus, maka kita akan lihat selalu di balik kesulitan tantangan ada miracle of Christmas selalu menyertai hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Waktu berlalu terasa cepat, ya. Waktu berlalu, bagaimana pandemi ini kita lalui, ternyata sudah kurang lebih ya 9 bulan mungkin ya, dari Maret, dari Februari ya, kita sudah lalui, ternyata kita sudah masuk di penghujung tahun. Tapi bagi saya, ini momen terbaik. Ini momen terbaik untuk kita melakukan 2R. 2R itu apa? Refleksi dan resolusi. Ya, pakai akhir tahun ini untuk kita refleksi diri. Apa saja yang sudah kita lalui? Apa saja yang sudah kita lewati 2020? Ada pembelajaran apa? Sejak pandemi ini saya ada mencatat di jurnal saya, jurnal rohani, banyak hal-hal yang saya pelajari melalui pandemi ini. Saya kasih contoh yang saya catat bahwa ketika situasi sulit datang, krisis datang, yang bersama dengan kita adalah keluarga. Ya, bahkan mungkin teman gereja pun, mungkin gembala pun, mungkin juga sepelayanan pun tidak selalu bisa hadir dalam hidup kita. Tapi yang bersama-sama kita dengan di rumah adalah keluarga. Itu hal-hal yang saya refleksikan. Contoh, pakaian bermerek, barang-barang, tas, dan lain sebagainya di saat-saat ini nggak bisa terpakai dengan maksimal. Ya, jadi saya mau belajar untuk lebih sederhana saja. Ya, artinya apa? Banyak hal-hal yang saya baru beli di Paris waktu itu, pas waktu ke Israel nggak kepake, belum terpakai dengan maksimal ya. Artinya apa? Banyak hal-hal yang diredefinisi lagi oleh Tuhan. Esensi tentang gereja, bahwa gereja sesungguhnya adalah inilah, ketika kita bisa bersekutu dalam keadaan apapun. Ya, kita belum seperti orang di Cina yang sulit ibadah. Kita masih bisa ibadah, ketawa-ketawa di sini pakai Zoom. Tapi banyak orang-orang termasuk jemaat kami mulai jenuh. Aduh, kenapa kalau ibadah online? Aduh, kayaknya nggak ikutan dulu deh. Ayo, kita ada acara nih, ya kan, lewat online. Aduh, kayaknya nggak biasa, udah jenuh online. Saya memberitahu, ini masa-masa sukar yang mungkin harusnya menguji iman kita. Tetap nggak kita konsisten ibadah, walaupun cuma online. Banyak hal yang saya refleksikan dalam hidup. Contoh lagi bahwa semua hal yang kita miliki, yang bisa diandalkan cuma Tuhan. Ya, kita lihat semua Presiden Amerika sempat waktu lalu kena COVID, ya, juga gubernur di Jakarta, orang kaya, orang miskin, semua bisa kena. Artinya apa? Manusia terbatas. Semakin kita harus bergantung kepada Tuhan. Amin. Itu contoh refleksi diri saya. Refleksi diri saya,
Saya coba terus menggali apa aja. Jangan sia-siakan tahun demi tahun berlalu tanpa ada sebuah perenungan. Perenungan yang membawa kita lebih baik. Namun, kalau refleksi bicara kita merenung, resolusi bicara kita merencanakan. Ya, jangan biarkan tahun 2021 berlalu lagi begitu saja. Rencanakan, ciptakan masa depanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, nanti kita akan belajar supaya apa? 2021 kita bisa melihat tahun-tahun lebih baik, tahun-tahun kemenangan dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa tahun baru segera datang. Kita tentu tidak tahu bagaimana masa depan politik di Amerika, bagaimana masa depan politik di Indonesia, apakah ada bencana alam lagi terjadi, bagaimana kestabilan ekonomi, bagaimana perubahan terjadi, teknologi makin canggih, nilai moral semakin turun. Tapi ada hal yang menarik dari janji Tuhan. Ini yang saya mau kita pegang sama-sama dalam Miracle of Christmas. Kita baca ayat firman Tuhan yang ada di depan. Oke, saya hitung sampai 3, kita baca bersama-sama biar merema dalam hidup kita. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah, jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Itu kata Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Masa depan sungguh ada. Katakan sama-sama, masa depan sungguh ada. Sekali lagi katakan, masa depanku sungguh ada. Inilah yang menjadi pegangan kita. Ketika kita lihat kesulitan, ketika kita lihat tantangan, yang membuat kuat anak-anak Tuhan adalah harapan. Masa depan sungguh ada. Saya tunjukkan satu ayat yang sudah sangat terkenal sebagai pengingat saja, bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Makanya ada istilah, the best way to predict the future is to create it. Ya, artinya cara terbaik prediksi masa depan, kita ciptakan masa depan yang kita harapkan. Ada 4 poin yang akan saya bagikan untuk setiap kita mengalami the miracle of Christmas. Yang pertama adalah pilihan hidup yang bijaksana. Saudara, masa depan kita selalu ditentukan dari pilihan kita di masa sekarang. Hidup adalah kumpulan dari pilihan yang kita buat. Awalnya kita membentuk pilihan, lalu pilihan membentuk hidup kita. Nah, setiap pilihan tentu kita tahu ada konsekuensinya. Kalau kita makan berlebihan, konsekuensinya overweight. Kita malas-malasan, konsekuensinya nggak ada kemajuan dalam hidup ini. Ya, tetapi ada orang yang suka belajar, suka mengembangkan diri. Dia juga melihat ada banyak pencapaian-pencapaian. Pengetahuan baru bertambah, skill semakin mantap. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya sembrono. Nggak heran, gampang celaka hidupnya. Jadi, ada orang-orang yang memilih jalan yang salah, pilihan yang tidak bijak. Akhirnya, hidupnya penuh dengan masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi. Jadi, kita perlu pahami bahwa hidup adalah kumpulan dari keputusan dan pilihan yang kita bentuk di masa lalu. Dan kalau kita rasa tidak puas dengan kehidupan seperti ini, kita nggak mau kehidupan yang kalah, kehidupan yang susah terus seperti ini, kita harus memilih dengan sebuah pilihan hidup yang baru untuk kita bisa menciptakan masa depan lebih baik di 2021. Karena pilihan-pilihan kita ambil membentuk kebiasaan hidup kita. Saya kasih contoh bahwa orang tidak sukses dalam semalam. Begitu pula, orang seringkali tidak gagal dengan tiba-tiba, ada sebuah proses seringkali. Termasuk juga kita nggak kurus di dalam sehari karena kita tiba-tiba diet, ya, kita puasa, kita push up, kita sit up, apakah tiba-tiba langsing? No, ya paling cuma turun 1-2 kilo kembali lagi. Orang juga nggak gemuk dalam sehari. Kita makan buffet all you can eat, ya, kita makan bakmi, kita makan pizza, pasta berlebihan seharian ini tidak membuat tiba-tiba gemuk, ya. Itu sebuah kumpulan, akumulasi, ya, dari gaya hidup. Gaya hidup yang membentuk apakah orang langsing atau tidak. Nah, sama. Orang tidak dalam semalam tiba-tiba jago main musik. Itu sebuah akumulasi latihan. Itu sebuah akumulasi kebiasaan. Orang tidak tiba-tiba berprestasi. Itu sebuah gaya hidup.
sebuah habits. Nah, berarti keadaan kehidupan saya dan Anda bukankah hasil dari pilihan kita? Coba ingat-ingat, bagaimana keadaan keuangan kita saat ini? Itu hasil pilihan kita. Kita lebih banyak belanja atau kita lebih banyak saving dan investing. Kita mengatur budget dengan baik atau tidak, itu pilihan kita. Kita bisa bedakan needs dan wants atau tidak. Bagaimana dengan istri yang ada di sampingmu? Suami yang ada di sampingmu, jangan engkau lupa, itu pilihanmu. Ya, jangan sampai kita lupa, aduh, kenapa istriku kayak begini? Aduh, kenapa suamiku kayak begini? Itu kamu yang pilih. Ya, saya yang pilih istri saya. Yang dulu kita bilang, I miss you. Yang sekarang mungkin, miss ya you, pakai daster, bau ikan asin gitu ya. Nah, itu pilihanmu. Suamimu yang ada di sampingmu itu pilihanmu. Jangan engkau lupa. Ya, itu pilihan kita. Karena banyak orang ketika di konseling, dia lupa kalau dia memilih. Pilihan kita. Jadi, itu tidak tiba-tiba. Kita ada di gereja ini, BMC New York, ataupun teman-teman dari Colorado, itu pilihan kita. Karir yang Anda geluti, itu pilihan Anda. Jadi kalau Anda bilang, aduh payah sekali nih karir saya, pekerjaan saya, bukankah itu pilihan kita? Bisnis yang kita jalankan, itu pilihan kita. Jurusan studi, atau university yang kita pilih, itu pilihan kita. Termasuk kebiasaan yang kita lakukan. Jadi, kalau kita merasa saat ini pengen ada perbaikan dalam keluarga kita, keuangan, kesehatan, kita punya kuasa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Katakan amin. Karena Tuhan sudah memberikan kita privilege, yaitu hak istimewa untuk memilih kehidupan ini. Saya suka katakan begini, apa bedanya takdir dan nasib? Takdir, kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana, orang tua kita orang Chinese atau orang Jawa atau orang bule, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih jenis kelamin kita, itu takdir. Tetapi nasib ada di tangan kita. Kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak. Kita mau memilih yang benar atau tidak. Kita mau memilih jurusan apa, kita mau belajar apa, kita mau kerja apa, itu pilihan kita. Jadi jangan lagi pernah bilang nasib saya buruk. Jangan lagi pernah bilang, aduh bad luck nih. Setiap kali saya lihat orang mengatakan nasib buruk dan coba kita konseling, kebanyakan bukan nasibnya yang buruk. Yang ada bad choices and bad habits. Ya, bad luck tercipta dari bad choices and bad habits. Pilihan-pilihan yang buruk dan kebiasaan yang buruk. Jadi lihat ya, kalau ada yang bilang, aduh nasib saya sial, coba lihat aja pilihan hidupnya. Coba lihat aja kebiasaan hidupnya. Kebanyakan itu yang membentuk hidupnya. Dan dengan alasan, oh nasib saya buruk. Berarti kalau kita mau punya nasib yang baik, masa depan yang indah, kita harus mengambil pilihan-pilihan yang benar. Nah, mau resep nasib buruk? Gampang. Ya, begadang, nonton drama Korea berepisode sampai 7 jilid gitu ya. Nah, saya juga nonton, kadang-kadang saya nggak suka sebenarnya, cuma saya temenin istri saya, startup ya, bagus ya. Ada lagi yang mungkin nonton Itaewon Class, By Mama, ya, War of Marriage ya. Nah, cuma yang startup lumayan lah untuk entrepreneurship-nya. Saya coba lihat ya. It's okay, entertainment butuh kita ya, penyegaran juga yang positif. Tapi coba, kalau kita tiap hari begadang, kita kasar sama istri, tidak peduli sama suami, malas kerja, sembrono, mabuk-mabukan, kita merokok, kita minum, sebentar lagi nasib kita buruk. Kesehatan terganggu, keluarga berantakan, apakah salah nasib atau kebiasaan dan pilihan kita? Nah, ada hal yang menarik saya mau bagikan buat saudara. Sebuah pepatah Cina. Seed of greatness, ya. Saya namakan seed of greatness. Waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Banyak orang bilang, aduh coba ya 20 tahun lalu saya belajar ini, aduh coba ya 10 tahun yang lalu itu saya tidak lakukan ini, coba ya waktu dulu itu saya ambil ya peluang itu, coba ya waktu itu saya nggak kerjain ini, nggak seharusnya terjadi ini dalam hidup saya. Aduh, coba ya kalau saya dari dulu udah simpan-simpan sedikit-sedikit, wah ini 20 tahun ini sudah jadi tabungan yang besar buat saya. Saya memberitahu, itu sudah lewat 20 tahun lalu. Tapi waktu yang terbaik kedua adalah hari ini. Katakan sama-sama,
hari ini untuk lakukan perubahan, mengalami miracle of Christmas, sehingga besok-besok kita tidak menyesal lagi, karena hari ini kita tanam benihnya. Banyak orang bilang, aduh kalau saya tanam benihnya waktu lalu itu sudah tumbuh ya sekarang, misalnya benih keuangan, benih kerja keras, benih pekerjaan, tapi mungkin kita lalui dengan sia-sia. Tapi kabar baik, the miracle of Christmas, waktu terbaik kedua, hari ini. Mulai lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Pilih, andalkan Tuhan. Bangun dasar hidup kita dengan benar. Pilih, ikuti firman Tuhan dan cara Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan. Kita lihat sama-sama. Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Saya bacakan buat saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan. Lihat, Tuhan memberikan kita pilihan. Disajikan di depan kita ya. Dikatakan apa? Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah. Tuh, lihat. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah kehidupan. Maksudnya apa? Siapa itu kehidupan? Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi Tuhan bilang pilihlah kehidupan. Berarti kita memilih Yesus sebagai segalanya. Kalau kita memilih Yesus, bagaimana cara memilih Yesus? Yesus adalah firman Allah yang hidup. Memilih untuk hidup sesuai firman. Amin. Nah, pilihlah kehidupan. Kehidupan adalah Yesus. Yesus adalah firman-Nya. Nah, firman yang membuat kita hidup di dalam pilihan yang benar. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya percaya pilihan yang bijak dan benar ada dalam tuntunan Tuhan. Amin. Nah, pikir baik-baik dalam memilih. Pilihan kita hari ini akan membawa kita ke masa depan seperti apa, dan itu akan membentuk kehidupan seperti apa. Poin kedua, untuk kita mengalami miracle of Christmas, perspektif yang luas. Nah, perspektif yang luas. Oke, saya mau lihat dulu, apakah Bapak Ibu bisa chatting ya? Bisa chatting ya? Kita tes dulu ya, Oke, kalau saya katakan yes, Anda tulis yes di kolom chatting. Ayo. Ya, tulis yes. Saya mau. Oke, ayo yang lain. Silakan ya. Nah, karena sebentar saya mau lomba dengan Anda. Oke, siap ya? Yuk, yang lain lagi bisa ya, standby ya. Nah, sebentar saya akan tunjukkan sebuah gambar. Anda dengan cepat kasih tahu apa yang langsung terlihat. Jujur ya, jangan dibuat-buat bahwa oh, aku sengaja ambil yang bagus-bagus. Apa yang pertama kali Anda lihat itu yang Anda ketik. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, apa yang Anda lihat? Langsung, cepat, langsung. Oke, pohon. Apa lagi? Yes. Ada lagi lihat yang lain? Tanah luas. Oke, gubuk. Lapangan luas. Rumah. Oke. Tanah. Oke, good. Apa lagi? Ayo lebih detail lagi. Bisa lihat lebih detail lagi nggak? Bisa lihat lebih detail. Beyond. Kita bicara beyond. Ya. Jangan cuma lihat yang di depan mata, tapi beyond, ya. Bahkan kita bisa melihat dengan berbeda. Wow. Saya latih ya, teman-teman melihat sesuatu dengan beyond ya. Siapa yang mau dilatih melihat beyond? Angkat tangannya. Ya. Kalau seorang petani melihat ini, dia akan bilang, wow, bisa ditanamin areal persawahan. Cara pandangnya beda. Ya, cara pandangnya beda. Ingat, kita perlu belajar melihat sesuatu beyond, ya. Perspektif atau cara pandang kita melihat masa depan menentukan respon dan perilaku kita. Makanya Tuhan kita Tuhan yang sering memberikan kita vision and dream. Kalau dia seorang developer, ya, kalau di Jakarta itu dia akan bisa bilang, wah ini bisa dibangun rumah nih, nanti kita jual gambar nih, ya, bikin jadi kontraktor. Kalau dia real estate developer, dia akan bilang, wow bisa ditanamin high rise building, ya. Nah, ya. Makanya penghasilannya beda, ya. Ada yang penghasilan developer, ada yang penghasilan kontraktor, karena cara pandangnya berbeda, ya. Wow, ada yang bisa lihat kapal landing, small airport, good. Nah, apa yang Anda lihat menentukan pencapaian Anda, itulah bedanya. Ada orang lihat tanah kosong langsung dapat ide.
Ini kalau di Jakarta bisa bikin ruko 2, 6 kali 15, 6 kali 15. Nanti saya coba cari pengembang, saya jual gambar, udah cuan. Baru jual gambar aja udah cuan, ya. Lihat gambar aja udah jual, ya. Belajar lihat. Contoh misalnya Anda lihat handphone Anda. Ada orang lihat handphonenya, wah ini bisa entertainment. Tapi ada orang bisa melihat, ini bisa earn income. Bisa menghasilkan income. Ya, bagaimana hanya dengan handphone kita bisa punya bisnis online, ya, kita punya online shop dan lain sebagainya. Jadi belajar melihat beyond. Katakan sama-sama beyond. Kalau Anda mau mengalami miracle of Christmas, jangan cuma melihat apa yang ada di depan mata, melihat hal-hal yang tidak kelihatan, melihat hal-hal yang melampaui mata jasmanimu. Makanya Tuhan kita, Tuhan yang mau memberikan vision and dream. Di akhir tahun ini, minta benar-benar, give me your vision, give me your dream, give me your guidance. Itu yang saya minta dari Tuhan. Belajar melihat sesuatu. Saya mau tanya, apa yang Anda lihat di tahun 2020 ini? Apa yang Anda lihat di tahun 2021 ini? Banyak orang lihat tahun 2020, aduh, pakai masker semua, hand sanitizer, aduh, COVID, virus, lockdown, sepi. Nah, apa yang saya mau beritahu kepada Anda bahwa inilah cara pandang kita menentukan sekali. Nah, inilah cara pandang kita menentukan sekali apa yang kita lihat, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat 2020, 2021. Apa yang kita lihat 2021? Bikin judul tahun depan. Apa yang Anda mau lihat? Mungkin, 2021 tahun kemenangan buat saya. Ada kemajuan, ada terobosan, ada percepatan. Belajar melihat beyond. Nah, sementara orang lihat kesusahan, krisis, kita belajar melihat sesuatu yang berbeda. Dan saya mau beritahu, 2020 ini sebenarnya kisah yang layak diceritakan ke anak cucu kita nanti. Tidak pernah ada dalam sejarah gereja tutup, mall tutup, bandara tutup berbulan-bulan. Orang pakai masker sedunia loh, sedunia. Kalau cuma ada bencana satu kota itu wajar, ya. Ini sedunia. Apa nanti ceritamu tentang 2020? Misalnya punya cucu ya, 20 tahun ke depan. Cu, panggilnya Cu ya, ini opa. Opa mau cerita, Cu. Aduh, 2020 orang pakai masker semua, jaga jarak. Aduh, Opa menyerah di dalam pelayanan. Opa jenuh dalam Tuhan karena orang ibadah online-nya Zoom. Aduh, Om akhirnya muntaber, mundur teratur tanpa berita pada gembala. Jangan, jangan. Harusnya cerita kita begini. Sini cucu-cucuku, Opa atau Oma atau engkong mau cerita. Tahu nggak, waktu kamu belum lahir, tahun 2020 itu tahun yang paling benar-benar itu berkesan. Karena banyak toko tutup, banyak mall tutup, orang kena COVID banyak sekali. Tapi kakek semakin cinta Tuhan. Lewat ibadah Zoom online, kakek tetap komit, kakek tetap menjangkau jiwa, kakek tetap membangun mesbah keluarga, kakek mengalami terobosan di dalam karir dan bisnis. Itu cerita yang harusnya kita ceritakan. Amin. Saya sudah punya cerita tahun 2020 ini. Di awal-awal pandemi, saya sempat bingung. Wah, ini gimana nih ya? Kami kebanyakan pertemuan-pertemuan seminar, training kami di hotel. Orang bisa bayar 10 juta, 3,5 juta per orang. Belum lagi kalau kami diundang dibayar sangat mahal. Wah, ini lagi sakit begini mana mungkin. Tapi puji Tuhan, setiap hari kami ingat kebaikan Tuhan sama istri. Tuhan baik sekali ya. Saya mau beritahu kesaksian ya. Selama 9 bulan ini, justru saya melakukan Zoom online, itu mungkin sudah puluhan ribu peserta. Puluhan ribu peserta. Ya, puluhan ribu peserta dari berbagai negara, berbagai kota, dari kota-kota yang aneh-aneh, Ponorogo, Klaten, semua kota-kota kecil ikut pelatihan kami. Kami jual lebih murah. Ya, kami jual lebih murah, kurang lebih mungkin sekitar $80 US ya per orang. Ya, ada juga yang sekitar cuma $50 US ya, tapi kalau ribuan orang sampai puluhan ribu orang bisa sendiri kali ya. Nah, saya nggak nyangka. Jadi kalau dulu mahal tapi sedikit di hotel. Mereka harus datang ke Jakarta, mereka harus bayar tiket dan lain untuk belajar. Nah, kalau sekarang
kuantitinya jadi kecil, tapi harganya jadi kecil, kuantitinya jadi banyak. Wah, kami melihat kebaikan Tuhan dan nggak nyangka ternyata lewat online juga bisa efektif sekali dan banyak market-market baru terbuka. Itu pertama. Sejak pandemi ini, saya, istri, dan anak melihat pemeliharaan Tuhan. Di rumah kami hampir tiap hari. Sudah mungkin ratusan kiriman berbagai macam makanan, kue, es krim, pasta. Ada aja orang-orang yang kami nggak nyangka kirim ya. Mereka kirim dengan senang hati, mungkin karena mereka belajar banyak, simpatik itu, kirim. Sampai istri saya catat dan terharu. Wow, itu apalagi di awal-awal pandemi. Di awal-awal pandemi, Maret, April, sampai ada lebih dari 100 macam-macam itu online shop apa, dan kami bantu juga. Kami bantu untuk posting kadang-kadang ya, supaya promo mereka dan lain sebagainya. Wow, saya bilang luar biasa Tuhan. Kemarin lagi baru dikirim 2 Musang King ya. Saya aja nggak pernah mau beli itu. Kenapa? Bukan nggak sanggup, mahal. Ya kan, aduh nggak rela rasanya beli Musang King gitu 700.000 gitu ya, orang kirim ya. Kalau saya beli yang murah-murah aja gitu ya. Nah, apa yang saya memberitahu? Miracle of Christmas. Ya, saya tahu tidak semua mungkin, aduh, tetapi saya juga mengalami kesulitan dan tantangan. Itu yang kita harus hadapi. Nah, saya mau ajak kita melihat beyond. Kita lihat ya, mungkin sudah pernah Anda lihat kata ini. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau ada yang bisa Mandarin pasti tahu. Crisis artinya a time of danger. Wei G. Saya diajarin ya, saya nggak pintar bahasa Mandarin. Kalau ada yang pintar pasti lebih tahu ya. Katanya spellingnya ini, pronunciation-nya Wei G. Artinya apa? Ada bahaya, ada opportunity. A time of danger, a time of opportunity. Bahaya kita antisipasi, opportunity kita ambil. Ya, karena apa? Dunia ini sudah berubah. Ya, kita harus siap dengan perubahan supaya kita bisa mengambil opportunity ini. Bahkan harusnya lewat online begini kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin rasa suka alasan, aduh nggak sempat, nggak ada waktu. Lewat online kita bisa menjangkau lebih banyak karena mereka tidak perlu keluar rumah, ada salju di depan, dingin-dingin. Ayo kita ingatkan relasi teman-teman kita, bawa jiwa. Saya kemarin juga kasih ide bikin acara penjangkauan sama Pastor Juan ya. Jadi bikin khotbah-khotbah penjangkauan, terus mereka ajak kayak seminar singkat, tapi di situnya terselip untuk orang-orang mengenal Yesus, orang-orang di luar sana. Kita bisa kemas dengan seminar keuangan atau seminar keluarga, di balik itu tersisip sebuah value dan outreach ya, penjangkauan. Oke, yang kedua berarti kita sudah belajar perspektif yang luas. Jadi belajar melihat beyond, melampaui apa yang kelihatan. Nah, kita lihat dulu. Di situ dikatakan Amsal 29 ayat 18 mengatakan bahwa bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kita perlu revelation, kita perlu guidance dari Tuhan. Kita perlu goal supaya 2021 kita ada arah, ya. Nah, 1 Korintus 9 ayat 26, aku tidak berlari, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus ada arah. Makanya setelah Anda bisa melihat dengan perspektif yang luas, yang ketiga adalah milikilah persiapan yang terencana. Jadi hidup itu jangan asal ngeflow, ya. Udah ngeflow aja, tarsok, bentar besok lihat, let it flow, ya. Nah, buat perencanaan, susun action plan, buat strategi, buat sasaran. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi kita boleh susun perencanaan, tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan kita biar Tuhan yang berkehendak, tapi bukan berarti kita nggak merencanakan. Kita sudah sering dengar, if you fail to plan, you plan to fail. Perencanaan itu Alkitabiah loh. Kita lihat ya, perencanaan itu Alkitabiah. Jadi jangan berpikir, oh ikut Tuhan itu ngalir aja. Biar besok apa yang terjadi, terjadilah. Nah, perencanaan itu kehendak Tuhan. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dalam bahasa Inggris, anggaran biaya itu bahasa Inggrisnya apa? Budgeting. Berarti budgeting perencanaan keuangan, perencanaan sesuatu itu Alkitabiah. Ya. Atau raja manakah? Kata ayat 31, yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawang yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi
kalau kita mau menghadapi 2021, susun perencanaan. Lihat strength, weakness kita. Lihat resources yang kita miliki apa. Lihat budget kita. Lihat apa saja strategi-strategi yang bisa kita susun. Karena pencapaian hari esok seringkali dimulai dari persiapan kita hari ini. Kalau dulu, kadang-kadang kita lihat enak ya di liburan. Kita mungkin nggak tahu, kita cuma lihat enaknya. Kita nggak lihat dia sudah rencanakan mungkin dari 2 tahun lalu. Ya, dia sudah simpan-simpan budgetnya, dia sudah beli tiket murah gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan biasanya setahun. Biasanya saya udah kumpul-kumpul budget, saya udah rencanakan, oh mau keluar negeri misalnya ya, untuk holiday keluarga. Teman-teman lihatnya, ih enak banget ya dia jalan-jalan. Tapi mereka nggak merencanakan, kami merencanakan. Kami udah beli waktu ada tiket murah, kami sudah rencanakan, walaupun ketika berencana, bisa perencanaan itu tidak sesuai dengan ideal. Ya, contoh, sudah beberapa tiket saya batalkan karena COVID ini. Tapi ya, kita serahkan semua sama Tuhan. Saya selalu percaya, kalaupun sesuatu dibatalkan, itu berarti ada rencana Tuhan lebih baik. Saya selalu ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah ya, saya mau ke Amerika aja itu 2 kali visa saya gagal. Jadi benar-benar lama baru saya bisa akhirnya bisa injak Amerika itu karena pengajuan visa yang ketiga kali. Jadi 1 kali urus itu tanpa alasan ditolak, sekeluarga ditolak. Jadi berapa banyak uang visa itu kita bayar, udah ditolak aja gitu. Beberapa bulan, beberapa tahun kita coba lagi, akhirnya sampai. Jadi saya juga tidak pernah lupa kesaksian dari Pak Yongki. Saya juga ceritakan ke yang lain. Kadang-kadang kita bisa mendarat di satu hal karena hal lain ditutup Tuhan. Ya, kenapa kita bisa berada di satu tempat? Karena mungkin pintu lain ditutup. Ya, saya masih ingat cerita yang disuruh pulang dan lain sebagainya. Sama dalam hidup, kita boleh merencanakan. Tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tuhan bisa bawa kita ke pintu-pintu baru. Tuhan bisa bawa kita pada kesempatan baru. Termasuk di COVID dan pandemi ini. Peka, lihat apa yang Tuhan mau bawa gerejanya. Tuhan mau bawa bisnis, karir kita, kehidupan kita. Ada hal-hal yang tertutup sekarang seringkali membawa kita pada pintu baru yang terbuka. Mungkin secara usaha, secara karir, secara hal-hal lainnya dalam hidup ini. Amin. Nah, makanya karena kita butuh perencanaan, kita ingat tantangan dan badai kehidupan bisa datang kapan saja. Kita perlu antisipasi. Ya, kalau ada masalah jangan begini mentalnya, biar waktu yang menyelesaikan. Nah, kita harus hadapi. Nah, kita tahu sama seperti smartphone. Smartphone itu kadang-kadang lowbat, butuh di-charge. Siapa yang kadang-kadang biasa pakai power bank? Power bank ya. Nah, itu kayak cadangan energi. Sama, kita harus persiapkan cadangan rohani kita. Persiapkan cadangan keuangan kita. Rencanakan supaya kita tidak kebablasan. Ya, cadangan apa lagi? Cadangan kekuatan mental, rohani. Banyak orang di COVID ini bukan cuma secara kesehatan terganggu, tapi mental health. Mental health itu butuh cadangan yang kuat. Makanya karena kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa. Ingat baik-baik, 2021 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita butuh cadangan. Saya kasih satu kesaksian. Persis di Desember 2 tahun lalu. Ini yang terjadi sama saya. Ya, bisa kelihatan gambarnya, angkat jempolnya. Bisa kelihatan ya? Ini semacam jerawat di dagu saya. Ini saya foto lagi fitness. Di tempat fitness saya foto, kok ada jerawat ya, tapi aneh. Jerawatnya ini menggumpal. Bagi saya jerawat nggak masalah. Bagi sebagian orang jerawat rasa kanker. Ya kadang-kadang, udah jerawat gitu. Bagi saya nggak masalah jerawat. Nah, ini bulan Desember itu bulan-bulan di mana saya sibuk. Apalagi saya sebagai motivator, itu Desember, Januari itu biasa padat sekali. Ya, ada banyak sekali jadwal, project, kontrak yang sudah berjalan. Ada juga payment yang sudah dibayarkan, tapi acaranya nanti saya harus adakan. Salah satunya juga saya harus berbicara di perbankan, ada di hotel yang mereka sudah booking Ritz-Carlton, ada juga saya harus bicara 8.000 orang dan lain sebagainya. Apa sih yang terjadi dengan muka saya ini? Saya foto. Saya kirim ke dokter saya. Ke dokter saya, 2 dokter vonis saya. Ini adalah herpes zoster. Ya, siapa yang pernah kena cacar, chickenpox? Siapa yang pernah kena cacar waktu kecil? Ya, ini adalah cacar kedua. Kalau orang dulu bilang cacar ular. Nah, biasanya ini cuma kena sama orang tua. Biasanya ini kalau imunitas tubuh nggak tinggi.
dan biasanya orang tua. Nah, itu biasanya di tangan, itu biasanya di pinggang, atau di paha. Itu bisa panas dan serem banget. Saya pembicara, dan kenanya di muka. Dalam hitungan hari, tiap hari berkembang sekujur muka saya. Nah, ini di tengah-tengah jadwal yang padat sekali. Dokter bilang apa? Bed rest. Wah, saya bilang nggak bisa dok, bed rest ini banyak sekali jadwal saya. Dia nggak mau tahu. Dia bilang ya terserah. Wah, saya bingung saat itu. Kenapa? Saya sudah dikontrak. Istilahnya begini, kita harus show. Istilahnya kalau penyanyi sudah dibayar, tinggal show-nya belum. Ya, nah, wow. Tapi satu hal saya mau katakan, hati saya tidak bersungut-sungut. Saya selalu tahu bahwa ada rencana Tuhan lebih baik dalam hidup ini. Nah, ini di muka lagi, pembicara lagi. Wow, dokter bilang apa? Saya bilang berapa lama? Dia bilang sebenarnya nggak bahaya ini. Cuma harus istirahat. Yang bahaya adalah pasca, setelah kesembuhannya. Itu bisa 1 tahun baru pulih. Bisa nyetrum, bisa panas, bisa kayak kebakar tiap hari. Wah, ngeri sekali kata-kata dokter. Tapi ya benar, tidak sampai setahun bersyukur, tapi sampai April. Sampai April itu malam-malam mau tidur, itu kayak ada semut jalan-jalan, ulat. Itu kayak sarafnya bergetar. Wah, terganggu tidur saya. Nah, yang repot apa? Di muka. Jadi ada beberapa pelayanan saya batalkan. Pelayanan harus bicara 8.000 orang ya, total mungkin 6 kebaktian saya batalkan. Ada juga yang saya sesuaikan. Tapi ketika mulai sembuh, wah saya udah mulai pakai masker ya. Tapi ini dalam keadaan sembuh nih, udah mulai kering nih, udah aman, cuma masih totol-totol di muka ya. Ini di mobil tidur, nanti tampil lagi. Jadi kalau mau tampil saya pakai masker. Tapi pembicara itu paling bisa. Dalam keadaan begini pun bisa memotivasi orang lain. Saya bilang apa? Hidup seringkali tidak ideal. Kita harus belajar menyesuaikan diri. Wah, orang termotivasi. Kadang-kadang begitu ya. Kegagalan pun, kesulitan pun, kisah susah pun bisa jadi motivasi. Orang lebih salut lagi sama kita. Wow, komitmennya tinggi ya. Sudah masih dalam kondisi apa? Pemulihan, tidak fit, tapi masih bisa berikan yang terbaik. Nah, apa yang saya memberitahu? Inilah yang saya mau katakan. Kita harus antisipasi dalam hidup. Seringkali ada kondisi-kondisi tidak ideal bisa terjadi. Ya, apa yang kita sudah rencanakan, apa yang sudah kita harapkan itu bisa terjadi. Hadapi dengan sukacita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan menarik apa? Selama 3 bulan itu saya belajar hal baru. Istri ajarin. Jadi setiap kali kan jadi ada yang pernah Anda tahu ya kalau cacar air itu bopengan ya. Ini lebih parah lagi di muka. Jadi ini ada lubang nih sedikit di muka saya, tapi nggak masalah. Selama beberapa bulan, saya harus beradaptasi karena muka saya hitam semua. Ya setelah sembuh kan hitam semua. Saya kemana-mana diajarin istri pakai concealer atau foundation wanita. Jadi setiap kali mau tampil, mau meeting, masuk ke kamar mandi, make up dulu. Make up dikit, mulus. Lama-lama saya kaget juga, the power of makeup. Saya bilang, aduh, berapa banyak pria-pria yang pacaran ini bisa kaget-kaget kalau wanitanya nggak kasih lihat aslinya. Begitu menikah, dia hapus make up-nya. Alis tinggal setengah, mukanya, hidungnya kok belang gitu ya. Jadi kalau wanita-wanita yang belum menikah, ya kalau pacaran kasih lihat pacarmu aslinya. Kalau memang dia sayang engkau, dia terima engkau apa adanya ya. Jangan terlalu tebal di dempul ya. Jangan sampai dia menikah dia kaget-kaget. Sama siapa dia menikah ini begitu bangun pagi tau-taunya sudah dihapus semua. Pernah lihat biasanya tutorial makeup ya, itu mata yang kecil bisa jadi besar. Wah, dagu bisa tirus. Itu the power of makeup. Saya pun sudah buktikan. Wah, ternyata saya cuma dempul dikit itu mulus muka saya. Jadi kadang-kadang mau ketagihan juga kayaknya pakai gitu ya, tapi nggak pernah pakai, ini nggak ada makeup ya. Nah, wah saya kaget. Nah, itu hikmahnya ya, karena istri ajarin nih supaya nggak belang-belang. Hitam kan orang takut lihat hitam-hitam muka kita ya. Dengan proses waktu akhirnya sudah membaik ya, segala sesuatu akan berlalu. Oke, yang terakhir. Masih semangat ya? Yang terakhir, the miracle of Christmas. Yang terakhir, bagaimana mendapatkan masa depan lebih baik dari miracle of Christmas ini? Buat perkataan-perkataan yang menciptakan. Perkataan kita punya kuasa, daya cipta yang besar. Hati-hati gunakan mulut ini. Jangan suka sembarang ngomong. Ya, kita lihat ayat terakhir. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau lihat hari-hari baik di tahun 2021? Angkat tangan, amin. Jaga mulut kita. Ya, pastikan pakai perkataan kita menciptakan masa depan.
Jangan harap hidup berkemenangan kalau perkataan yang kita gunakan kata-kata kekalahan. Jangan harap punya hidup yang positif kalau kata-kata negatif yang kita ucapkan. Jangan berharap sesuatu yang baik kalau yang tidak baik yang selalu kita ucapkan. Nah, belajar jaga perkataan kita. Banyak dari kita seringkali gunakan kata sia-sia. Contoh ya, kalau Anda kenal baik dengan saya sudah belajar. Saya tahu sekali bahwa kata-kata itu doa. Saya hampir tidak pernah gunakan ini, mohon maaf, karena cuma contoh saja. Mampus, sialan, susah, setengah mati. Bahasa Indonesia itu banyak aneh-aneh. Setengah mati. Aduh, saya setengah mati. Gimana tuh kerja setengah mati? Setengah mati, setengah hidup. Orang, apa itu bilangnya? Stroke ya? Ya, aduh. Gimana kabar? Aduh, kepalaku mau pecah. Kita suka kasih ungkapan begitu, kepalaku mau pecah. Aduh, badan mau rontok. Aduh, apalagi saya banting tulang. Wih, kerjanya sampai banting tulangnya dibanting gitu ya. Jangan. Apa kabar? Wah, parah. Aduh, bingung. Aduh, mati nih. Jangan. Jangan. Ganti. Saya nggak ajarkan kita berbohong, tapi katakan bahwa saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Anda lihat saya semangat gak hari ini? Siapa yang lihat saya semangat? Sebenarnya saya dalam kondisi yang kurang sehat dari kemarin. Saya deg-degan nih, doain saya. Saya lagi tunggu hasil PCR swab saya. 2 hari ini saya demam tinggi, ya, demam, terus juga radang tenggorokan, batuk, ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang kita ngalamin gitu, itu rasanya, aduh, jangan-jangan kena COVID nih, jangan, karena tingkat COVID lagi tinggi. Kemarin malam saya sampai nggak bisa tidur karena dijanjikan malam hasil PCR yang akurat. PCR akurat. Saya tunggu akhirnya dapat jam 1 malam. Hasilnya apa? Inkonklusif. Pak, kami harus kami harus tes ulang di lab karena inkonklusif. Aduh, bikin tambah deg-degan lagi. Kenapa? Karena negatif dan positif. Jadi harus dicek ulang. Wah, saya bilang kalau begitu kecenderungannya nanti jadi positif atau negatif. Dia bilang bisa negatif, bisa positif. Tapi bangun pagi ini cukup sehat, tidak demam lagi, cuma tenggorokan nggak nyaman. Tapi kalau habis lagi melayani begini, kayaknya tuh sakit itu hilang. Ya, kalau malah rebahan gitu kayaknya sakit ya. Nah, tapi saya selalu berkata, kenapa saya deg-degan? Kenapa saya deg-degan? Karena saya ini masih ada beberapa proyek sedikit, ada beberapa proyek, dan saya ini akan road trip ke Jogja, ke Surabaya, nyetir mobil sama anak, ya kita akan stay di hotel aja, ya ke Bali, itu sudah booking semua sampai Januari. Ya, tapi saya selalu bilang sama anak, siap apapun yang terjadi, ya selalu Tuhan punya rencana. Kalaupun kita nggak berangkat, nggak apa-apa. Ya, karena saya selalu begitu. Kalau kita dalam Tuhan itu simple. Ya, siapa yang setuju? Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Kalaupun apapun terjadi, negatif, positif, Tuhan bawa kebaikan. Mungkin itu pintu untuk tidak perlu pergi-pergi dulu, atau justru ini juga untuk kita melihat bahwa, oh ternyata nggak ada apa-apa kok. Ya, jadi hidup itu dalam Tuhan itu asiknya begitu. Nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot, oh harus, pokoknya saya sudah rencana, saya harus begini. Ya, kita siapkan yang terbaik. Saya selalu perkatakan bahwa saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Saya dari kemarin juga minta Tuhan urapi aku mau sharing di BMC New York. Ya, habis ini saya istirahat lagi. Sore ada pelayanan Natal lagi. Ya, tapi saya mau kenapa cerita ini supaya saudara semangat bahwa hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Ya, hidup tidak seindah kata-katanya pendeta. Pendeta bisa ngalami masalah, motivator bisa ngalami masalah, jemaat juga bisa. Yang penting kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. The miracle of Christmas.